Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Video kali ini akan membahas mengenai keutamaan belajar dan berilmu. Sebelum masuk pada inti video atau pembahasan, ada satu pengumuman yang akan Bapak berikan, jadi tolong disimak dengan baik. Video ataupun materi yang akan Bapak berikan dan kalian terima selama satu semester ini adalah materi-materi atau video yang diprogramkan agar kalian memiliki basic skill untuk dapat menyesuaikan diri dan belajar kalian di masa pandemi COVID-19 ini. Artinya, materi ini adalah materi dasar yang harus didapatkan oleh setiap siswa bimbingan Bapak, yaitu siswa kelas 10 dan kelas 11 terutamanya. Artinya, video yang akan kalian terima ataupun materi yang akan kalian terima, baik kelas 10 maupun kelas 11, sama. Karena apa? Tadi sudah dikatakan materinya bersifat untuk mendorong pencapaian basic skill untuk dapat menyesuaikan diri dan belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, kita langsung memasuki pada pembahasan mengenai keutamaan belajar dan berilmu. Tanpa ilmu, manusia tidak akan mampu melakukan segala sesuatu. Karena untuk mencari nafkah, kita perlu ilmu. Untuk beribadah, kita perlu ilmu. Untuk makan dan minum sekalipun, kita perlu ilmu. Karena ilmu menjadi penentu kualitas hidup kita. Pesatnya perkembangan ilmu menjadi aset suatu pembangunan di suatu negara. Artinya, ilmu juga merupakan pilar bagi kebudayaan di negara tersebut. Terkait dengan tujuan pribadi kita, ilmu sangat berperan untuk mewujudkannya, baik tujuan hidup di dunia maupun tujuan hidup nanti kita di akhirat. Barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan hidup di dunia, dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhiratnya, dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan. Dan barang siapa yang ingin mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan keduanya, juga dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan. Jelas, ajaran Islam menempatkan ilmu sebagai alat untuk kita dapat mencapai tujuan hidup di dunia maupun di akhirat. Artinya, kita didorong untuk menuntut ilmu selama kita hidup di dunia, yang mana kita boleh mempelajari berbagai ilmu, setiap ilmu apapun itu, yang tentunya dapat mendatangkan kemaslahatan bagi kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Selain itu, dengan kita menuntut ilmu, maka kita akan ditinggikan derajatnya beberapa derajat dari orang lain. Dan selain itu pula, dengan ilmu, maka kita akan mendapatkan kemaslahatan hidup. Kemudian yang menjadi permasalahannya bagaimana kita dapat memiliki ilmu. Ilmu dapat kita miliki dengan cara belajar. Mendengar kata belajar, mungkin yang terlintas di pikiran adalah setumpuk buku yang sangat tebal, yang sangat banyak, kemudian file-file yang harus dibaca dan dikerjakan, dan berbagai link video mungkin kalau sekarang ini yang harus kalian tonton. Sangat membosankan. Apabila kita masih terlintas hal-hal tersebut ketika membaca ataupun melihat ataupun mendengar kata belajar, maka mungkin kita belum menikmati hasil dari belajar. Kita belum memperoleh nikmatnya hasil belajar. Dengan banyak belajar, maka kita akan memiliki banyak ilmu. Maka dengan ilmu itu akan banyak orang-orang yang datang kepada kita dan merasakan akan adanya ilmu yang kita miliki. Kita akan memberikan manfaat bagi diri kita dan tentunya bagi orang-orang di sekitar kita. Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan pandai. Artinya, ilmu harus dicari, ilmu harus dipelajari, ilmu harus diusahakan. Yang mana tidak sedikit orang yang menyetujui bahwa belajar itu bukanlah suatu hal yang menyenangkan. Mungkin membosankan, mungkin melelahkan. Barang siapa yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka ia harus mampu menahan perihnya kebodohan. Kalimat tersebut mungkin sederhana, tetapi maknanya amat dalam bagi penuntut ilmu. Hari ini kita sebagai pelajar mungkin perihnya kebodohan dirasakan ketika kita sedang ulangan saja, tidak mampu
menjawab pertanyaan-pertanyaan di soal ujian atau pertanyaan-pertanyaan dari guru. Perihnya kebodohan hanya sebatas itu mungkin yang dirasakan. Tetapi suatu saat ketika kita dewasa, kita lihat hari ini berapa banyak orang-orang yang hidup di bawah garis ketidaklayakan atau garis kemiskinan. Mungkin orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak mampu menahan lelahnya belajar, sehingga pada saat mudanya dia berhenti belajar. Yang mana pada saat ini ketika dewasa dia harus menahan perihnya kebodohan. Sebagai penuntut ilmu, kita diibaratkan sebagai pemburu, yang mana ketika kita mendapatkan hewan buruannya, maka kita harus mengikat hewan buruan kita supaya hewan tersebut tidak lari lagi. Artinya, kita sebagai penuntut ilmu harus mengikat ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Cara mengikatnya bagaimana? Cara mengikatnya adalah dengan menuliskannya. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, ikatlah ilmu tersebut dengan menuliskannya. Dengan demikian, ketika kita belajar atau menuntut ilmu, kegiatan membaca, menulis, mendengarkan, melihat, dan meresapi ilmu yang kita pelajari merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan menuntut ilmu. Semoga kita termasuk pada orang-orang yang mampu menahan lelahnya belajar, kemudian kita tergolongkan pada orang-orang yang berilmu, dan kita terhindar menjadi orang yang harus menahan perihnya kebodohan. Ya, itulah video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk mengisi link yang ada di description box di bawah. Link tersebut adalah link presensi yang ketika kalian sudah mengisinya, artinya kalian sudah mengikuti BDR BK untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.